Nah, apa sih operasi-operasi yang bekerja dalam vektor? Jadi nanti yang akan kita pelajari dalam operasi vektor ini, yang pertama adalah kita akan belajar tentang penjumlahan dua buah vektor dan lebih. Jadi bagaimana penjumlahan vektor. Yang kedua adalah kita akan belajar bagaimana selisih atau pengurangan dua vektor. Kita akan belajar secara geometris dan secara koordinat ya. Lalu yang ketiga adalah kita akan belajar si vektor dikalikan dengan suatu skalar tertentu. Skalarnya bisa bilangan real, karena kita di sini cakupannya bilangan real, akan ada bilangan real. Tapi kalau misalkan di luar sana, kita juga boleh mengganti skalarnya dengan bilangan kompleks, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang keempat adalah hasil kali titik, yaitu operasi pada vektor dikalikan dengan vektor, namun notasinya operasi titik. Atau bisa juga sering juga disebut, ada juga yang menyebutnya dot product. Ini disebut juga dot product. Oke, lalu selanjutnya adalah hasil kali silang. Bisa juga ini hasil kali silang sama-sama antara dua vektor, namun berbeda pendefinisian operasinya. Tetap hasil kali tapi berbeda pendefinisian operasinya. Nah, hasil kali titik, hasil kali silang, dia bisa bermakna macam-macam. Kita bisa menggunakan hasil kali titik atau dot product ini nanti untuk menghitung panjang vektor. Sebenarnya panjang vektor tidak perlu dihitung melalui dot product. Jadi operasi lain dari vektor yang bisa kita hitung adalah, dan selalu melekat dalam vektor, adalah panjang dan arah. Panjang bisa dilihat dari disebut norma vektor. Lalu arah kita bisa menyatakannya dalam sudut dari suatu vektor. Jadi ini nanti norm dan sudut itu kita bisa nyatakan atau kita bisa hitung dari hasil kali titik. Jadi nanti menghitung norm dan sudut ketika di pertemuan selanjutnya, ketika saya akan membahas hasil kali dan titik. Nah, di pertemuan ini saya akan hanya membahas penjumlahan, selisih, dan perkalian skalar dulu. Oke. Nah, sebenarnya nanti dibahas nanti. Panjang vektor yang kita kenal adalah, sebenarnya panjang vektor itu kan pendefinisiannya sebenarnya tidak satu, karena nanti tergantung, mungkin kalau misalkan kalian belajar analisis aljabar linear ini lebih dalam, nanti kalian menemukan tentang ruang hasil kali dalam. Si panjang vektor ini pendefinisiannya bisa berbeda-beda. Namun di pertemuan selanjutnya saya hanya akan membahas satu pendefinisian panjang vektor saja, yaitu di ruang Euclid. Jadi kalau nanti kalian menemukan ruang lain, silakan pelajari dulu hasil kali dalam yang bergerak itu yang didefinisikan apa. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan. Nah, kita akan bahas tentang penjumlahan. Jadi kalau saya punya dua vektor, saya punya vektor V di sini, saya punya vektor W di sini. Gimana sih caranya menjumlahkan vektor ini, V dan W ini? Kalau secara geometrik, caranya adalah gampang. Yang pertama adalah kita satukan salah satu inisial poin di sini, misalkan inisial poin W didempetkan dengan inisial poin V, terminal poin V seperti ini. Inisial poin W ini kan didempetkan dengan terminal poin V. Nanti kita tarik garis lurus dari inisial poin V sampai ke W. Nah, ini adalah penjumlahan vektor. V plus W adalah vektor baru yang didapat dari menarik garis lurus inisial poin V dengan terminal poin W dengan syarat ini V dan terminal poin V dan inisial poin W dia didempetkan. Oke, apakah boleh W dulu? Boleh. Jadi kalau misalkan kita W dulu di bawah di sini, lalu selanjutnya V, boleh juga karena hasilnya akan sama dengan arah yang sama dan panjang yang sama. Jadi nanti kalian akan dapatkan V plus W sama dengan W plus V gitu. Jadi kalau misalkan mau coba W dulu lalu V juga boleh. Nah, secara koordinat kalau kita punya
misalkan koordinatnya V1, V2 sampai Vn, W1, W2, Vn. Nah, penjumlahan vektor ini sama dengan menjumlahkan koordinat dari V dan W yang bersesuaian. Jadi, V1 dengan W1 dijumlahkan. Oke, lalu V2 dengan W2 dan seterusnya sampai Vn dengan Vn. Jadi tinggal menjumlahkan koordinat yang bersesuaian. Nah, contohnya adalah kalau saya punya V 1, 2, 3 di sini, lalu W 2, 0, negatif 1, kalau ditanya V plus W nya, maka dari dapat 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 0 adalah 2, dan 3 ditambah negatif 1 adalah 2. Jadi V plus W itu dia adalah vektor dengan koordinat 3,2,2. Oke. Nah, ini rangkuman dari sifat vektor di yang tadi yang kita sebutkan. Jadi di vektor ini pertama berlaku sifat komutatif. Jadi kalau saya punya U, V, dan W adalah vektor, dia berlaku sifat komutatif. Jadi ini nah, mengapa dua vektor ini komutatif? Untuk pembuktiannya boleh saya buktikan di sini. Buktinya adalah secara koordinat ya. Misal U sama dengan U1 dan seterusnya sampai UN. Lalu misal V sama dengan V1 sampai Vn. Lalu saya jumlahkan kan, U plus V sama dengan syarat misalkan U1 UI dia anggota bilangan real contohnya, VI dia anggota bilangan real. Kompleks juga berlaku komutatif sebenarnya, jadi sama aja. Ini real boleh, kompleks juga boleh. Lalu ini kalau saya satukan berarti jadi U1 plus V1 dan seterusnya sampai UN plus Vn. Lalu ini karena bilangan real bersifat komutatif ini, maka dia V1 ditambah U1 kan sama ya. Berarti U1 tambah V1 sama dengan V1 tambah U1. Lalu yang lain juga sama, V2 tambah U2 dan seterusnya sampai Vn ditambah Un. Oke, lalu ini V1 plus U1 adalah V ditambah U. Berarti di sini ini karena sifat komutatif bilangan real. Oke. Kalau kompleks juga sama, kompleks juga dia bersifat komutatif karena A plus B dikompleks sama dengan B plus A juga dikompleks. Seperti itu, ini bukti di bilangan real. Lalu selanjutnya bersifat asosiatif. Jadi kalau kita punya U plus W plus P ditambahkan W, dia sama dengan U plus V plus W. Ini alasannya sama seperti ini. Nanti alasannya kenapa? Karena sifat asosiatif bilangan real. Jadi untuk sementara sifat vektor dari penjumlahan kita dapat dua, yaitu komutatif vektor, komutatif penjumlahan vektor, dan asosiatif penjumlahan vektor. Nah, sekarang sebelum kita belajar tentang selisih vektor atau pengurangan vektor, kita ketahui dulu apa sih vektor 0 dan bentuk negatif dari vektor. Jadi vektor 0 itu adalah vektor yang koordinatnya adalah 0,0,0 atau titik inisial. Jadi dia inisial poinnya di titik 0,0,0, lalu terminal poinnya di situ. Jadi hanya berupa satu titik. Nah, banyaknya komponen 0 di sini adalah tergantung kita bekerja di dimensi berapa. Kalau kita bekerja di dimensi 2, misalkan real dimensi 2, maka inisial poinnya adalah dan terminal poinnya adalah 0,0. Lalu kalau dimensi 3 berarti 0,0,0. Jadi kalau kita gambarkan di dimensi 2 contohnya seperti ini. Oke, ini adalah sumbu koordinat x-y-nya. Nah, si titik vektor 0,00 ini hanya kita gambarkan sebagai titik. Lalu misalkan, katanya vektor itu harus memiliki ukuran dan arah. Kalau titik doang, di mana arahnya?
Nah, karena dia berasal dari 0,0 dan berakhir di 0,0, si vektor 0 ini adalah bergerak ke segala arah. Jadi dia netral, dia bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Jadi dia vektor 0 ini bergerak ke segala arah. Segala arah. Jadi kalau kalian titik ini mau di zoom, dia kemana-mana seperti sinar gitu ya, kemana-mana. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke bentuk negatif dari vektor. Jadi apa sih bentuk negatif? Jadi kalau kita punya V, suatu vektor, inisial poinnya di sini. Inisial poinnya di sini nih. Oke. Dan terminal poinnya di sini. Nah, bentuk negatif dari vektor adalah vektor V sebenarnya, tapi arahnya panjangnya sama. Panjangnya tetap vektor V. Ini saya gambarkan 1,5 cm. Lalu berarti dia arahnya berlawanan. Jadi kalau vektor V ke arah 46 derajat, berarti dia sebaliknya. Ini negatif V seperti ini. Jadi panjangnya sama percis. Ini memiliki panjang yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Maksud berlawanan itu seperti apa? Kalau disatukan dia membentuk 180 derajat. Jadi dia sangat berlawanan. Nah, kalau secara koordinat si vektor V ini negatif V, maksudnya vektor negatif V. Saya gambarkan. Ini ya, biar maksudnya negatif V itu maksudnya satu vektor. Oke. Nah, secara koordinat dia si koordinatnya kalau kita punya V-nya V1, V2 sampai Vn seperti ini, maka negatif V itu vektor negatif V dia koordinatnya adalah negatifnya, negatif V1, V2, Vn. Negatif Vn lah, kenapa sih begitu? Nah, kalau saya gambarkan kan, ini saya gambarkan. Oke, sebentar. Oke, saya gambarkan ya. Misalkan saya punya vektor 2,3 gitu ya. 2, oke. Sorry. Kurang panjang gambarnya. Nah, 2,3123. Sini ya. Oke, saya gambarkan vektornya. Sorry kalau nggak lurus. Nah, saya punya vektor 2,3 di sini. Nah, berarti agar dia membentuk 180 derajat, berarti vektor itu dia harus panjang yang sama dan dia 180 derajat. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah min 2, min 3. Gitu. Ini vektor V misalkan, ini vektor negatif V. Jadi koordinatnya akan saling negatif. Ini negatif 2, negatif 3, ini 2,3. Seperti itu. Jika kita punya vektor V dan bentuk negatif dari vektor V. Oke. Nah, sehingga ini maaf bertumpang tindih. Jadi ntar saya pindahkan dulu. Nah, jadi kalau misalkan kita jumlahkan vektor V dan vektor negatif V, jumlahkan berarti koordinat yang bersesuaian ya. 2 tambah negatif 2, 0. 3 tambah negatif 3, negatif 3 maksud saya. 3 tambah negatif 3 juga 0, berarti penjumlahan antara vektor V dan vektor negatif V dia jadi 0, vektor 0. Kenapa demikian? Karena ketika kita ketika kita tempelkan, misalkan saya tempelkan si ini vektor V, lalu saya tempelkan titik inisial point di terminal V untuk negatif V, berarti saya gambarkan dia berdempetan seperti ini. Jadi berawal dari sini, lalu dia sini. Jadi awalnya dari sini tetap di titik ini. Mungkin agak bingung digambarkan, jadi intinya dia berawal dari 0, balik lagi ke titik 0. Kalau digambarkan seperti yang tadi, yang titik initial pointnya harus berdempetan dengan terminal pointnya. Oke. Nah,
Ini sifat dari vektor 0 tadi. Yang pertama adalah ini. Ketika suatu vektor ditambahkan 0, jelas ya, koordinat, semua koordinat tambahkan 0, dia adalah vektor itu. 0 ditambah vektor U juga sama dengan vektor U. Ini juga yang tadi, vektor U ditambah negatif U adalah vektor 0, karena koordinat vektor U adalah negatif dari koordinat negatif U atau sebaliknya. Oke, nah sekarang kita ke selisih.